Iya rositongan na pak dongan ni itu bisa dibagi tiga. Angka pak dongan na sabak waktu, angka to pak dongan na sabak umron. Ada juga doa karena keadaan. Itu tiga ya. Jadi doa itu ditentukan oleh tiga ini. Ada doa karena tempat. Kega di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya akibat mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotam sampai jasuna. Miki mengaji ko ki rotam. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroy makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilaw itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab Allaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan babu Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Jabir Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu nabagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tangan menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo diyo ko guru tak. Dekadi ko pun, neka rewot, kaya guru tetap ko tilalamitan. Yawanan kagulot niya. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kutami na malah na capuri asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali mo to ang kasilaw maka silo tapur dan itu tidak pernah habis kiri pole itu Al-Quran ayat memang to rampe kung Allah Ta'ala nito puli eta jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko na ni Zakaria kadai ka na ima kadai tahu mana di malo nak makunray na piare itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madami mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana genai na kibora ni kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis itu oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dia na bisa to denasu ko kamara apa ya bisa karya piara na darah na piara tonga na patamo ko kamara panalacak ko sa liwa na paling na matani ko Cina denasu tapi di kong tanah darah ya lingkungan cimotor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kena bawangi Andre buka kemarana jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan ini Al-Quran ayat tungkat tamana Nabi Zakaria ko gidalanna onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan to dia kadale narutu angka buah-buah pada dimakan aja nang kadurian mo kuna tanya waktu durian dan itu kata pertama nanya magtani go Cina kamara makanya Nabi Zakaria kan bertanya anna laki haza podang Maryam polikin doi agana sa Maryam huwa min indillah itu gagalan sunna paturu pong Allah Ta'ala kau kira masempah dengan orang
maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Kulikan dia. Maka dari Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah, sama dia nama apa Nabi Zakaria? "Masa tanya aku nabi, makundra-kundraimu, mana kagak aku ilalang, ni ke bawahku." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka damani Maryam, "Inna Allah agak sana, anna laki haza." Maka huwa min indillah, "Anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin." Jadi ia mana nama tanpa Nabi Zakaria, maka namanya innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejadian Nabi Musa, Nabi Zakaria tak kejadian Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi nah dia nang kena terima. Magi ya nak makundra-kundra ini terima barat kitanya boleh nasabari. Iya onron ya makanya. Nah sudah dapat makanan asuko kutunya tama. Sudah masuk Morena keluar, saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi lawan Nabi Zakaria kur mangilodo wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan ada nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau ni anak telinga anak pun matangangi tatto masampajan nilodo langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria natur malaikat ko dilami lawu ko dalam mihrab Nabi Zakaria napa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko pong Allah Ta'ala na aroni tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti hai istriku. Tidak mungkin, tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o ko tamu milodo itu tembus. Makanya guru tak angkadi o kuyawanang kemunduan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini untuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu kubandai dalam hari masa aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat aku kadirai lari kita mau kemaran. Baru kita kemaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasyenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal. Jadi itu istihara jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Ia kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal. Itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia berkata Tasyenur, ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia nak buru kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya.
Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontrol milodong kami namakannya minjau falai. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si berkama badal maktubah bi sholatil maktubah, sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai, matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung dia cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikilalo. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wadil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wadil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ia itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur.
Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre muki dulu tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cair ni batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab pemakan masih bisa makan kalau imsak. Langsung tak haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka kecil dipak doang apa bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak ya Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru tadi Patahu, dia betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, ya kunisan kita itu bahaya. Enggak lagi, saluran biasa itu, karena itu tembus. Kaya Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Decengagan na lino tacinay tilawi kalisay lukon. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takya jadur rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan na lino macina ilawi. Ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decengagan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Pancaji decengat toka po mo ko surimunri. Aja ta calaka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isak na pak dong ni ko nisang ke ga aju ke ga wara ke ga au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilaw, ya ku bupati nilaw, bupati janji. Tuh, ku paboto to janji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.